Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di my YouTube channel Glory Goldie Trade. Oke, pada video pembahasan kali ini saya akan bahas apa itu chalk dan apa itu boss. Chalk itu adalah change of character dan boss itu adalah break of structure di dalam struktur market ya. Kita contohkan seperti ini ya. Kalau untuk sebelum-sebelumnya video sebelum-sebelumnya kawan-kawan bisa nonton kembali ya untuk apa itu pullback dan apa itu instrument karena ini akan berkesinambungan ke depannya. Ya, silakan ditonton dulu. Nah, ini dia. Struktur market begini ya. Oke, ya. Impulse pullback. Impulse berarti ini sudah kalau begini berarti dia sudah mengambil pullback ini dinamakan inducement. Inducement itu adalah berfungsi untuk memvalidkan high atau low. Pada saat harga naik, berarti dia akan memvalidkan inducement itu akan memvalidkan high. Kalau harga turun, itu berarti memvalidkan low. Contoh seperti ini ya, impulse pullback, impulse pullback, impulse pullback, impulse pullbacknya diambil. Nah, ini berarti valid ya. Ya, ini valid high. Ya, ini juga valid high ya. Nah, setelah terbentuk valid high itu dinamakan boss. Ya, dinamakan boss. Ah, dan terciptalah tinggal kita cari untuk high valid ya. Setelah dinamakan boss, kita tinggal mencari untuk low validnya. Ya, ini pengenalan untuk chalk dan boss ya. Jadi gini, pullback diambil ini berarti dia inducement berarti ini sudah valid. Dia punya high-nya valid di break, nah itu namanya boss ya. Nanti tinggal kita cari lagi high valid ya kan, pullback dia break high, dia ambil inducement berarti ini high valid ya kan. Nah nanti high valid berarti ini low valid, nah low di break itu namanya change of character chalk ya, perubahan structure ya. Chalk itu harus ditandai dengan boss ya baru valid, berarti adanya perubahan tren ya dalam structure market. Oke, kita gambarkan dalam chat langsung. Dalam chat langsung kita gambarkan. Seperti ini ya. Kita 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 gambarkan, kita cari pola-pola yang bisa kawan-kawan mengerti ya ke depannya ya. Ini dia ya, salah satu contoh ya. Ini kan harga turun ya, pullback. Karena ini kan high-nya di break. Ya kan? Pullback ini kan harganya di break, pullback berarti dia turun lagi kan? Ya kan? Dia pullback, dia turun lagi, yang penting dia membentuk new low ya. Harga turun dia bentuk new low. Pullback ini diambil. Nah, ini kan inducement. Ini inducement, kemudian low ini di break. Setelah dia mengambil inducement, berarti ini low ini valid. Nah, low valid yang di break ya, itu disebut boss. Ya, ini disebut boss. Ya, ini kita tandai. Nah, ini disebut boss. Jelas sampai sini kawan-kawan? Disebut boss ya, karena dia sudah mengambil inducement. Karena dia sudah mengambil inducement, berarti kan fungsinya dia memvalidkan low atau high. Pada saat harga turun, berarti dia memvalidkan low. Kalau harga naik, memvalidkan high. Ya, low valid yang di break dengan body ya, bukan shadow ya. Dengan body itu kita namakan boss. Gitu. Berarti valid. Ini valid boss. Nah, dari boss ini kita harus cari dia untuk memvalidkan low kembali, untuk membentuk boss kembali. Gitu kawan-kawan ya, paham ya di sini. Nah ini bos ya. Nah ini kan dia kembali turun ya kan, dia kembali pullback ya kan.
Nah, dia kembali turun, ya kan? Nah, pullback ini diambil sampai sini. Pullback yang terakhir ini, selama ini pergerakan harga ini kan tidak menimbulkan inducement kan? Kan inducement kan di sini, pullbacknya di sini. Jadi belum belum ada inducement. Pada saat harga naik, nah ini yang diambil, berarti ini sudah ngambil inducement, gitu kawan-kawan. Nah, ini berarti sudah ambil inducement ya. Ya kan? Sudah diambil inducement, berarti low ini valid. Nah, berarti low-nya di sini. Gitu kawan-kawan ya. Berarti low validnya di sini. Berarti ini low valid. Kalau low valid ini di break lagi, berarti ini bos gitu. Ya kawan-kawan ya. Ini sudah mengambil inducement, ya kan, low valid. Nah, sini high valid tadi kan. Nah, di sini high valid kan? Ya kan? Kenapa high valid? Karena ini sudah terbentuk bos. Ya kan? Udah mengambil inducement. Jadi dari inducement dia turun, lanjutin untuk ngebreak low valid. Nah, ini baru disebut cok, adanya perubahan tren. Baru gejala ya, cok harus ditandai dengan bos. Kalau coknya bullish ya kita harus menunggu untuk bosnya bullish kembali. Jadi gitu kawan-kawan ya, di sini cok. Nah, di sini cok, ya kan? Di cok kita tinggal tunggu. Ini kan low valid. Ya kan? Low validnya masih di sini. Oke? Nah, low validnya di sini berarti sekarang kita mencari high valid, ya kan? Di mana high valid? Pada saat dia ngebreak cok, kita lihat harga turun, ya kan? Dia membentuk new high karena ini kan high-nya kan di break, oke? Nah, ini kan high-nya di break, ya kan? High di break, ya kan? Dia mengambil inducement, ya. Berarti di sini sudah terjadi bos kembali. Kan di sini sudah terjadi bos kembali kan? Nah, bos kembali kan, low-nya yang mana? Low-nya yang ini, low terakhir ya. Low-nya ini, kan low-nya ini dari sini. Jadi struktur marketnya begitu. Ya, dari sini dia naik gini, ya kan, dengan nah, setelah cok dia membentuk high valid, ini kan high valid. Ya kan? Nah, kemudian harga turun sampai sini. Ya kan? Nah, ini jadinya ini bos. Ya, karena di break sini candle gitu. Karena di sini sudah di break, jadi ini bos satu. Gitu ya. Ya, dari tren bos bearish menjadi cok. Ini dalam satu structure market eksternal ya. Eksternal bos ya, kita tinggal cari high validnya lagi dari sini ke sini pullback ya kan. Kemudian new high, dia turun sampai sini, berarti ini high valid kan? Nah, terus dia break. Nah, ini dinamakan bos kembali. Ya, gitu ya. Seperti itu ya, bos dan cok ya. Kalau ini di break, ini di break low validnya, ya kan? Harusnya kan begini. Pada saat tren naik bos, dia kan harusnya begini. Pada saat dia turun, dia ngebos lagi, dia bikin structure lagi, dia bos lagi kan? Tapi dia tidak ngebreak high valid ini. Dia malah ngebreak bawah. Nah, ini dinamakan cok kembali. Kalau ini dinamakan cok kalau dia ngebreak. Ya, karena dia ngebreak low. Pada saat kenaikan harga itu tren naik, nah baru dia disebut cok kembali. Kira-kira itu ya video singkat saya ya mengenai bos dan cok. Ya, semoga kawan-kawan bisa paham. Ya, nonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Silakan di subscribe, like, and comment.